Sudah, Tad. Sudah. Sudah kelihatan slide-nya? Sudah, Tad. Sudah, Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan salah satu pembahasan ya terkait dengan satu buah fenomena atau satu buah kejadian yang memang sedang ramai dibicarakan, yaitu terkait dengan vaksin ya, vaksin COVID-19. Nah, dengan adanya pemberian vaksin ini, lalu bagaimana sebenarnya pandangan Islam ya terkait dengan vaksin tersebut ya. Insya Allah di sini ada beberapa poin yang ingin saya bahas. Yang pertama, kita akan coba lihat dari hukum syara ya bagaimana tentang pemberian vaksin itu sendiri. Yang kedua, nanti juga kita akan bahas terkait dengan bagaimana hukum terkait dengan uji klinis vaksin. Ya. Karena sebelum adanya proses pemberian vaksin, biasanya vaksin tersebut akan diuji coba dulu atau dibuat eksperimen dulu ya. Nah, lalu bagaimana pandangan Islam terkait dengan uji klinis ya? Istilahnya kalau istilah medisnya itu uji klinis. Yang ketiga, karena vaksin ini juga terkait dengan kebijakan politik ya di dalam negeri, ya, maka nanti kita akan bahas bagaimana tentang politik kesehatan dalam pandangan Islam. Selanjutnya yang keempat, ternyata vaksin ini juga dikaitkan dengan politik luar negeri karena pemerintah kita saat ini belum mampu untuk membuat vaksin dari penyakit COVID itu sendiri. Lalu bagaimana ketika nanti misalnya pemerintah mengimpor vaksin dari luar negeri, khususnya misalnya dari Cina contohnya, itu seperti apa? Yang terakhir adalah ada informasi bahwa bagi masyarakat ya yang tidak mau divaksin akan ada denda ya. Nah, lalu bagaimana pandangan Islam terkait dengan denda karena tidak mau divaksin? Baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan terkait dengan hukum syara seputar vaksin. Ada dua istilah yang dikenal, yaitu pertama adalah vaksinasi, yang kedua adalah vaksin. Jadi vaksinasi dan vaksin ini adalah istilah yang berbeda. Vaksinasi adalah proses ya memasukkan vaksin. Ya. Jadi proses memasukkan vaksin ke dalam tubuh manusia. Lalu vaksin itu sendiri apa? Vaksin ini ya adalah bakteri atau virus yang telah dilemahkan ya. Dan vaksin inilah yang nanti akan dimasukkan ke dalam tubuh manusia melalui proses vaksinasi. Lalu apa tujuan dari vaksinasi? Vaksinasi bertujuan untuk mendapatkan kekebalan atau imunitas terhadap penyakit tertentu. Oleh karena itu sekarang misalnya muncul penyakit COVID-19 yang dimana dia adalah virus. Nah, lalu salah satu cara yang dilakukan dalam istilah medis adalah bagaimana agar tubuh ini bisa kebal dari penyakit tersebut. Maka salah satu langkahnya ya kalau memang obatnya ini masih belum ditemukan, ya, diantaranya dengan cara vaksinasi.
tujuannya adalah jelas agar ketika nanti orang tersebut sudah dilakukan proses vaksinasi, ya biasanya kan vaksinasi ini diberikan kepada orang yang belum terkena penyakit, ya penyakit tersebut. Maka nanti ketika orang tersebut sudah divaksinasi, ya, dan ketika nanti muncul misalnya tiba-tiba ada virus, maka tubuhnya akan kebal gitu. Karena apa? Karena di dalam tubuh orang tersebut sudah dimasukkan vaksin. Nah, dengan dimasukkan vaksin, ya, maka sebenarnya tubuh manusia itu akan bereaksi. Jadi kadang-kadang kan ada tuh yang beberapa vaksin itu ya, yang juga suka dikasih ke anak-anak yang setelah lahir gitu kan, itu ada efeknya, misalnya demam, contohnya. Nah itu adalah salah satu gejala, ya, salah satu respon dari tubuh ketika ada bakteri kan. Jadi ketika ada bakteri maka tubuh membuat satu buah antibodi, ya, sehingga tubuh ini bereaksi. Nah harapannya dengan adanya vaksin ini, ya, ketika dimasukkan vaksinan ini maka tubuh bereaksi dengan membuat antibodi, ya, agar tubuh lebih kebal ketika ada penyakit sebenarnya gitu kan. Kalau tadi ibaratnya kayak latihan gitu kan, kita dikasih dulu virus yang lemah dulu supaya terbentuk antibodi. Nanti setelah kalau misalnya nanti ada penyakit yang betulnya, yang kuatnya, maka kita sudah punya antibodi gitu. Makanya harapannya ketika seseorang yang sudah divaksin dia lebih kuat dibandingkan belum divaksin, karena kalau sudah divaksin dia sudah tubuhnya itu sudah membuat antibodi yang bisa menangkal ketika ada virus masuk. Yang kedua, vaksinasi dapat disebut juga imunisasi, ya, yaitu sebuah proses untuk mendapatkan kekebalan terhadap penyakit tertentu. Tetapi imunisasi lebih umum daripada vaksinasi, karena imunisasi dapat juga diperoleh tanpa vaksinasi. Jadi vaksinasi ini bagian dari imunisasi. Karena juga ada yang imunisasi tanpa vaksinasi. Misalnya contoh pemberian ASI oleh seorang ibu kepada bayi yang dapat membantu meningkatkan kekebalan pada bayi. Sama gitu kan, tujuan seorang ibu memberikan ASI diantaranya adalah dapat meningkatkan kekebalan pada bayi. Ini namanya adalah imunisasi melalui pemberian ASI. Jadi tidak pakai vaksin. Jadi vaksinasi adalah bagian dari imunisasi. Sedangkan imunisasi belum tentu vaksinasi, karena imunisasi ini banyak macamnya. Hukum vaksinasi secara syar'i adalah sunnah, atau juga istilah lainnya mandub atau mustahab. Karena termasuk dalam aktivitas berobat atau dalam istilah Islam disebut sebagai at-tadawi atau al-mudawah, yang dimana hukum asal berobat ini adalah sunnah. Jadi hukum asal berobat ini adalah sunnah. Ketika apa? Ketika memenuhi dua syarat. Apa aja syaratnya? Yang pertama, ya, bahan vaksinnya tidak mengandung zat najis seperti enzim babi. Jadi ketika melakukan aktivitas berobat tadi, jika memenuhi syarat yang pertama, yaitu zatnya tidak najis, maka menjadi sunnah. Yang kedua adalah vaksinasi yang dilakukan tidak menimbulkan bahaya atau doror bagi orang yang divaksinasi. Jadi doror ini adalah satu buah keadaan yang dapat mengancam nyawa kan. Jadi berobatnya itu harus memenuhi dua kriteria ini, ya. Pertama dari segi zatnya tidak najis. Yang kedua adalah dari sisi dampak yang ditimbulkan tidak menimbulkan kematian. Maka kalau dua kriteria ini dipenuhi, maka hukum berobat
asalnya adalah sunnah. Mengenai sudahnya berobat, dalilnya adalah perintah berobat sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya dan menjadikan obat bagi setiap penyakit. Maka, nah di sini ada anjuran, ada hitop, maka berobatlah kamu dan janganlah kamu berobat dengan sesuatu yang haram. Jadi di sini ada dua perintah ketika ada penyakit. Perintah yang pertama adalah berobat, yang kedua berobatnya dengan sesuatu yang tidak haram. Artinya harus zatnya adalah halal. Sehingga di sini bisa diambil pendapat berobat ini bukan perintah wajib ya, melainkan perintah sunnah, karena juga terdapat beberapa qarinah atau petunjuk dalam beberapa hadis yang menunjukkan berobat itu adalah anjuran, bukan kewajiban. Jadi di hadis ini disampaikan maka ada hitop untuk berobat ketika ada penyakit. Tapi nanti juga akan ditemukan di dalam hadis-hadis yang lain, yaitu Rasulullah SAW nanti dibahas juga di sini ya, bahwa Rasulullah itu memerintahkan bersabar ketika ada penyakit. Ini juga di hadis yang lain, Innallaha anzala da'a wa dawa'a wa ja'ala likulli da'a dawa'a fatadawwawu wa la tadawwawu biharamin. Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya dan menjadikan obat bagi setiap penyakit. Maka sama di sini juga ada khitab untuk berobat. Dan jangan berobat dengan suatu zat yang haram. Ini tadi ya. Oke. Nah ini adalah hadis yang lain yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi kalau tadi hadis yang pertama ini adalah anjurannya adalah ketika sakit kamu dianjurkan untuk berobat, tapi jangan pakai obat yang haram. Yang kedua adalah ini hadis tentang seorang wanita yang berkulit hitam pernah menemui Nabi SAW sambil berkata, sesungguhnya aku menderita epilepsi. Epilepsi itu kalau istilah kita ayan gitu ya. Dan auratku sering tersingkap ketika kambuh. Kan kalau namanya epilepsi, wanita tadi nggak sadar ya, maka dia bisa saja ketika epilepsi tadi maka tersingkap auratnya. Maka wanita ini meminta pertolongan kepada Rasulullah agar berdoa kepada Allah. Apa doanya? Dia minta diberikan kesembuhan. Ya, maka Nabi SAW bersabda, jika kamu mau, maka bersabarlah, dan maka bagimu surga. Dan jika kamu mau, maka aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkanku. Jadi dari hadis ini Rasulullah memberikan pilihan. Pilihannya adalah kamu bersabar dan Allah akan memberikan surga, atau boleh juga Rasulullah akan mendoakan kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan. Nah, maka wanita ini memberikan pilihan untuk bersabar gitu kan. Tapi di sini wanita tadi meminta permintaannya kepada Rasulullah agar berdoa kepada Allah agar auratku tidak tersingkap. Maka Nabi mendoakan untuknya. Nah, hadis ini adalah qarinah atau petunjuk yang menunjukkan bolehnya tidak berobat ya, sebagaimana persetujuan Nabi terhadap wanita tersebut yang memilih bersabar. Artinya di hadis ini Rasulullah tidak menganjurkan ya udah kamu berobat gitu kan. Tapi di sini Nabi memberikan pilihan bersabar atau berobat. Jika perintah berobat di atas digabungkan dengan qarinah tersebut, maka diperoleh kesimpulan, maka perintah berobat
Yang ada bukanlah perintah yang tegas atau jazm, yaitu wajib, melainkan perintah anjuran atau ghairu jazm atau sifatnya sunnah. Inilah pendapat ulama Syafi'iyah yang kami anggap razi atau lebih kuat ya dalam masalah ini atau hukum berobat tadi. Tapi mungkin saja ya ada perbedaan pendapat dengan pendapat yang lain, misalnya pendapat ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah yang mengatakan bahwa berobat ini hukumnya mubah. Jadi ada perbedaan pendapat di antara imam mazhab ya, ada yang mengatakan bahwa berobat ini adalah hukum asalnya adalah sunnah, ada juga yang mengatakan hukum asal berobat ini adalah mubah. Nah, berdasarkan hukum sunnahnya berobat inilah, maka vaksinasi dihukumi sunnah karena vaksinasi termasuk dalam aktivitas berobat, khususnya pengobatan preventif. Jadi berobat ini juga kategorinya tidak harus penyakitnya sudah ada gitu, baru melakukan pengobatan, tidak. Tapi aktivitas preventif atau disebut sebagai pencegahan ya, itu juga masuk kepada kategori berobat. Dalil pensyariatan pengobatan preventif yaitu adalah pengobatan sebelum seseorang terjangkit suatu penyakit. Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang pada pagi hari memakan 7 butir kurma ajwa atau kurma Madinah, maka dia tidak akan terkena pada hari itu bahaya racun ataupun sihir. Ya, jadi memakan 7 butir kurma ajwah di pagi hari maka tidak akan terkena bahaya racun ataupun sihir. Artinya memakan kurma ini adalah anjuran dari Rasulullah yang merupakan aktivitas pencegahan gitu kan. Karena kan penyakitnya belum muncul gitu kan. Belum ada gitu kan. Agar apa? Agar tidak terkena racun ataupun sihir. Ya. Sebagai catatan, hukum sunnah tersebut adalah hukum asal berobat ya. Hukum sunnah berobat dapat menjadi wajib jika seseorang yang memilih tidak berobat dapat terancam jiwanya. Jadi ada kondisi yang bisa menyebabkan berobat ini menjadi wajib. Misalnya jika dia sudah terkena penyakit yang sangat berbahaya, ya kan, yang itu bisa mengancam jiwa dia kalau dia tidak berobat. Nah, maka di sini hukum berobat berubah menjadi wajib. Hal itu karena memilih tidak berobat ini dapat digolongkan kepada bunuh diri yang telah diharamkan oleh Allah SWT. Ya, membiarkan diri sendiri terancam bahaya, nggak mau berobat, maka ini bisa masuk kepada kategori bunuh diri yang bisa diharamkan. Dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 29 ya. Maka wajib hukumnya melakukan pengobatan sebagaimana upaya untuk menghindarkan diri dari bunuh diri. Hukum asal berobat yang sunnah tadi terdapat 2 syarat sebagaimana berikut. Yang pertama adalah dari segi bahan vaksinnya tidak mengandung najis karena telah terdapat larangan syariah untuk berobat dengan zat yang haram atau najis. Meski larangan ini adalah larangan makruh, bukan larangan haram. Jadi kalau berobat dengan zat yang najis atau haram tadi, maka hukumnya menjadi makruh. Sebagaimana sabda Nabi, sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya dan menjadikan obat bagi setiap penyakit. Maka berobatlah kamu dan janganlah kamu berobat dengan sesuatu yang haram. Nah, di sini ada larangan Allah ya terkait dengan berobat dengan sesuatu yang haram ya, tapi dari segi hitamnya tidak jazm ya.
karena hanya sebatas ini kan informasinya. Maka kategori berobat tadi dengan yang haram dikategorikan makruh oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam kitab Saksi Islamiyah. Syarat yang kedua yaitu terkait dengan vaksinasi yang dilakukan tidak boleh menimbulkan bahaya atau doror bagi orang yang divaksinasi. Karena terdapat larangan untuk menimbulkan bahaya sesuai dengan hadis Nabi SAW, tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun bahaya bagi orang lain. Atau la dororo wala dirara. Jadi kalau dororo itu bahayanya bagi dia, kalau diroro itu bahayanya bagi orang lain. Jadi secara kesimpulan ya, hukum asal berobat ini adalah sunnah selama memenuhi dua kriteria tadi. Dari segi zat tidak tidak najis atau haram. Yang kedua dari sisi efek yang ditimbulkan tidak menimbulkan doror. Maka jika dua kriteria tadi masuk pada vaksin tersebut, maka berarti vaksin tadi atau berobat tersebut menjadi sunnah. Adapun ketika misalnya kondisinya adalah zatnya yang haram atau najis, maka di situ yang diambil pendapat adalah makruh. Lalu jika dengan berobat tadi malah menimbulkan doror atau bahaya, maka jelas ya berobat tadi menjadi haram. Berobat dengan racun kan nggak bisa, malah doror gitu kan. Maka berobat dengan yang menimbulkan doror malah menjadi kategori haram. Demikian untuk pembahasan terkait dengan berobat sekaligus membahas tentang pandangan Islamis seputar vaksin. Yang kedua adalah terkait dengan uji klinis ya. Jadi sebelum nanti vaksin ini disebar kepada masyarakat secara umum, biasanya secara aktivitas medis ini akan dilakukan proses eksperimen atau riset dulu apakah vaksin tersebut layak gitu. Karena vaksin ini biasanya adalah sebuah barang yang baru yang nanti akan diberikan kepada orang banyak gitu kan. Maka jangan sampai nanti karena baru gitu kan, kalau tidak dilakukan dulu aktivitas penelitian nanti bisa berbahaya. Maka dilakukan namanya proses uji klinis. Biasanya kalau dari artikel yang jadi sumber referensi, uji klinis ini dilakukan bertahap ya, dari tahap 1 sampai tahap 4. Bahkan bisa juga sebenarnya pengujian awalnya itu sebelum pada manusia ya, dilakukan dulu kepada hewan ya. Jadi kadang bisa dicoba dulu kepada hewan yang memang contoh diberikan dulu kepada ya hewan apapun sih tergantung penelitinya kan, untuk meminimalisir dampak kan. Kalau misalnya kepada hewan aman ya, maka mungkin resiko terhadap manusia juga tidak terlalu berbahaya gitu. Tapi kalau hewan aja misalnya malah ketika dicoba malah meninggal gitu kan atau mati, nah ini juga maka mungkin tidak akan dilanjutkan kepada tahap uji 1 sampai 4. Nah, uji klinik tahap 1 dilakukan pada manusia sehat ya, bertujuan untuk menentukan dosis tunggal yang dapat diterima. Kalau tahap 2 dilakukan pada 100 sampai 200 orang penderita untuk melihat apakah efek obat tadi atau istilahnya farmakologik yang tampak pada fase 1 berguna atau tidak untuk pengobatan ya. Jadi kalau tahap 1 nih dilihat atau diberikan kepada manusia sehat, ingin tahu dosis yang pasnya seperti apa gitu kan. Nah, kalau tahap 2 ini diberikan kepada penderita untuk membedakan ada perbedaan enggak ya ketika diberikan kepada manusia yang sehat maupun yang sakit.
Yang tahap yang ketiga dilakukan pada sekitar 500 penderita yang bertujuan untuk memastikan bahwa obat baru ini benar-benar berkhasiat. Ya. Jadi dilihat dari sekian misalnya 500 penderita ini bagaimana dampaknya gitu kan, apakah ada dampak atau tidak. Yang keempat merupakan tahap pengamatan terhadap obat yang telah dipasarkan gitu kan. Jadi nanti obatnya kalau misalnya di tahap 3 udah sukses, tidak ada masalah, maka nanti di uji klinik tahap 4 ini nanti akan dilihat efektivitas terhadap obat yang sudah dipasarkan kepada masyarakat. Nah, yang jadi masalah adalah dalam tahapan tadi ya. 1 sampai tahap 3 karena ini adalah produk baru ya. Seringkali terjadi resiko pada manusia atau sukarelawan karena kan vaksin ini diujikan kepada manusia gitu kan. Yang mendapat perlakuan berupa obat yang diujikan. Misalnya ada risiko pusing, mual dan sebagainya. Bahkan sampai risiko yang paling berbahaya yaitu menimbulkan kematian. Nah, lalu bagaimana pandangan syariat Islam terhadap uji klinis yang mempunyai risiko tersebut? Maka di sini ada 2 hukum. Yang pertama adalah hukum melakukan uji klinisnya itu sendiri. Yang kedua adalah hukum melakukan uji klinis yang di situ dapat menimbulkan bahaya atau doror bagi sukarelawan yang mendapat perlakuan obat yang sedang diujikan. Hukum uji klinis ya dari pandangan syara adalah mubah atau dibolehkan oleh syara berdasarkan dalil syara yang membolehkan pembuatan obat, yaitu dari hadis Abdurrahman bin Utsman radhiyallahu an sebagai berikut. Dari Abdurrahman bin Utsman radhiyallahu an bahwa seorang tabib bertanya kepada Nabi mengenai katak yang dia buat sebagai obat. Maka Nabi melarang tabib itu untuk membunuh katak tersebut. Jadi ada suatu kejadian, ada seorang tabib atau pembuat obat yang nanya ke Rasul nih, ya Rasul, beliau mau membuat obat, ya, tapi obatnya pakai katak. Maka Nabi SAW melarang membunuh katak tersebut. Jadi yang dilarang itu adalah menggunakan katak sebagai obat tadi. Tapi Rasulullah ya, tidak melarang tabib tadi membuat obat. Jadi yang dilarang itu adalah membuat kataknya. Sehingga membuat obat sendiri ya, kalau melihat dari tadi adalah suatu bentuk persetujuan Nabi terhadap aktivitas membuat obat. Di hadis itu tidak ada larangan kepada tabib tadi untuk membuat obat. Yang dilarang adalah membunuh kataknya. Sehingga membuat obat hukumnya menjadi mubah. Berdasarkan dalil ini, maka melakukan uji klinis sebagai bagian dari upaya pembuatan obat. Jadi kan aktivitas uji klinis ini kan salah satu proses yang dilakukan dalam tahapan pembuatan vaksin ataupun obat yang lain. Maka hukum asalnya adalah mubah dan dibolehkan menurut syara. Ini pendapat yang saya ambil. Yang kedua adalah terkait dengan bagaimana uji klinis yang ternyata mengandung resiko sampai kepada tingkatan doror atau menimbulkan kematian. Nah, hukum uji klinis yang demikian bergantung pada tingkat bahaya atau doror pada sukarelawan. Dan rinciannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jika risiko bahaya yang terjadi masih pada tingkat yang ringan sampai sedang, maka uji klinis itu hukumnya makruh. Jadi kalau misalnya dengan uji klinis tadi ya tidak sampai menimbulkan kematian ya, hanya pusing, bisa mual-mual gitu kan, atau pegel-pegel gitu. Nah itu hukumnya makruh. Nah hal ini berdasarkan dalil hadis yang melarang seseorang melakukan perbuatan yang menimbulkan bahaya atau doror
pada tingkatan bahaya ringan sampai sedang, dengan kriteria seseorang masih mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya seperti bekerja, kuliah, dan berdakwah. Jadi selama bahayanya ini kewajiban dia masih bisa terlaksana, gitu kan, maka ini masuk kepada kategori ringan sampai sedang. Nah, dalil makruhnya perbuatan seorang yang menimbulkan bahaya ringan sampai sedang adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berikut ini. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, ketika Nabi SAW berkhutbah, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berdiri. Lalu Nabi bertanya mengenai dia, para sahabat menjawab, dia namanya Abu Israel, telah bernazar untuk berdiri, untuk tidak duduk, untuk tidak bernaung dari panas matahari, dan untuk tidak berbicara padahal dia sedang berpuasa. Jadi ada suasana di situ, sahabat ini sedang berpuasa, tapi dia punya nazar gitu kan. Saya tidak tahu juga ini nazarnya karena apa gitu kan. Cuman intinya di hadis ini ada suatu kondisi seperti itu. Yang ini tentu saja menimbulkan bahaya bagi dia kan. Udah mau puasa, terus dia berdiri di tengah panas itu kan, pasti ada menimbulkan bahaya. Maka saat itu Nabi SAW memerintahkan untuk memerintahkan kepada sahabat ya untuk berbicara. Bilang katanya untuk bernaung dan duduk, namun dia boleh menyempurnakan puasanya. Jadi saat itu Rasulullah tidak membiarkan sahabat ini untuk ya udah biarkan aja, enggak, tapi disuruh untuk berteduh ya dan duduk. Jadi nazar tadi ternyata sama Rasulullah diabaikan. Ya karena ini perintah Rasulullah maka ini bisa dilaksanakan. Hadis tersebut telah menunjukkan larangan Nabi SAW untuk melakukan hal-hal yang mengakibatkan bahaya bagi dirinya sendiri, yaitu kelelahan ya, karena tidak duduk, serta kepanasan karena tidak bernaung dari sinar matahari. Namun larangan Nabi SAW tidak bersifat tegas atau jazm, yakni bukan larangan haram, melainkan larangan yang sifatnya makruh karena tidak disertai qarinah atau indikasi yang menunjukkan larangan yang tegas. Nah, inilah dalil yang menunjukkan makruhnya seseorang melakukan perbuatan yang menimbulkan bahaya pada diri sendiri pada level bahaya yang ringan sampai sedang, dengan kriteria tadi disebutkan ya, dia masih mampu melaksanakan kewajibannya seperti bekerja, kuliah, berdakwah dan sebagainya, sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Husain Abdullah di kitab Mafahim Islamiyah. Sahabat tadi kan masih bisa berpuasa gitu kan, makanya Rasulullah menyuruh dia untuk berteduh. Kondisinya adalah ringan sampai sedang. Yang kedua, jika risiko bahaya yang terjadi pada tingkat bahaya berat, dengan itu malah menyebabkan dia ini tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya, ya, maka uji klinis tadi menjadi haram. Namun bahaya uji klinis pada level berat ini umumnya bersifat kasuistik ya. Jadi biasanya tidak banyak, hanya kasus-kasus tertentu. Dan biasa tidak terjadi merata kepada semua sukarelawan. Maka keharaman uji klinis ini hanya berlaku untuk individu-individu tertentu yang berpotensi mendapatkan bahaya berat. Sedangkan uji klinisnya sendiri tetap dibolehkan sesuai hukum asal uji klinis, yaitu mubah. Jadi nanti makanya ya kalau ketika ada uji klinis maka nanti perlu ada perlu ada proses untuk mengetahui kondisi sukarelawan. Misalnya nanti ketika uji klinis di situ kriterianya tidak boleh orang yang punya penyakit jantung misalnya. Maka nanti sukarelawan harus dicek dulu gitu kan. Ada nggak yang punya penyakit jantung gitu kan. Nah kalau ada berarti justru dia menjadi haram ketika melakukan uji klinis bagi dia yang punya penyakit jantung itu. Tapi kalau misalnya bagi relawan yang lain, ya maka hukumnya
tadi ya bisa mubah atau makruh, tergantung kondisi yang ditimbulkan. Dalam masalah ini berlaku kaidah fikih yang mengharamkan perbuatan yang menimbulkan bahaya secara parsial atau kasuistik, namun perbuatannya itu sendiri tetap mubah. Ya, bunyi kaidahnya adalah setiap kasus dari perkara pokok yang hukumnya mubah, jika dia berbahaya atau dapat membawa kepada bahaya, maka kasus itu saja yang diharamkan, sedangkan perkara pokoknya tetap mubah. Ya, tadi saya sebutkan, misal contoh individu yang ternyata di situ punya penyakit hipertensi, maka biasanya kan kalau makan daging kambing ini kalau berlebihan, maka kalau orang punya penyakit hipertensi bisa ada dampak gitu kan, pusing lah gitu kan. Maka bagi dia makan daging kambing ini tergantung ya. Kalau sampai dengan makan daging kambing kebanyakan menjadikan dampaknya meninggal, ya berarti haram. Tapi kalau misalnya bisa pusing-pusing aja berarti makruh gitu kan. Tapi makan daging kambing ini tetap mubah hukumnya secara umum bagi semua orang. Maka uji klinis itu diharamkan secara kasuistik bagi individu-individu tertentu yang berpotensi mendapatkan bahaya berat akibat uji klinis. Namun uji klinis itu sendiri secara umum hukumnya tetap mubah atau boleh. Ya. Nah, itu terkait dengan aktivitas uji klinis ya. Jadi secara kesimpulan hukum asalnya adalah mubah ya. Dan nanti bisa berubah menjadi makruh atau haram, akan menjadi haram kalau sampai menimbulkan doror bahkan kematian, dan hukumnya menjadi makruh jika ada kondisi-kondisi yang membahayakan tapi levelnya ringan sampai sedang. Demikian untuk pembahasan terkait dengan uji klinis. Yang ketiga, terkait dengan politik kesehatan. Jadi tadi karena pemberian vaksin ini dilakukan oleh pemerintah, penguasa, maka bagaimana sebenarnya pandangan hukum syara terkait dengan politik kesehatan. Nah, terdapat tiga macam kebutuhan masyarakat yang dalam syariah Islam ini wajib ya ditanggung oleh negara secara cuma-cuma atau dalam istilah kita gratis ya, atau dalam istilah bahasa Arab majanan. Di antaranya adalah kesehatan. Jadi kesehatan ini adalah satu buah kebutuhan masyarakat yang harusnya ya dalam pandangan Islam ini diberikan secara gratis kepada umat Islam, kepada warga negara. Pembiayaan tiga sektor tersebut sepenuhnya menjadi kewajiban negara di mana rakyat mendapatkan tiga kebutuhan tersebut dari negara secara gratis, meski dibolehkan rakyat mencukupi sendiri kebutuhan tersebut dari swasta secara berbayar. Artinya boleh saja misalnya di dalam negara itu ada ada klinik-klinik yang klinik itu dibangun oleh swasta, dan ketika sakit nanti masyarakat membayar gitu kan ke klinik tersebut, itu boleh gitu kan. Nah, tapi secara umum yang namanya kesehatan ini negara harus menyediakan layanan yang digratiskan terhadap seluruh masyarakat. Dalil syar'i bahwa sektor kesehatan wajib ditanggung sepenuhnya oleh negara ya, dan rakyat mendapatkan layanan kesehatan secara gratis. Ini ada dua dalil. Yang pertama adalah dalil umum berupa sabda Rasulullah SAW. Ya, ini ya. Imam atau kepala negara itu bagaikan penggembala, dan dialah yang bertanggung jawab atas segala urusan rakyatnya. Jadi ini dalil umum bahwa imam atau kepala negara ini dia diibaratkan sebagai seorang penggembala. Maka penggembala dia ini bertanggung jawab terhadap segala urusan
yang digembalanya. Kalau kepala negara berarti kan rakyatnya atau masyarakat yang menjadi tanggungan dia. Maka segala urusan itu menjadi urusan kepala negara. Maka kepala negara tidak boleh berlepas diri dari urusan tersebut, gitu kan. Di antaranya tadi ya, dalilnya tentang kesehatan. Itu secara umum. Nah, secara khusus ya, ada dalil lain bahwa kesehatan ini menjadi layanan yang wajib diberikan oleh negara, yaitu adalah suatu saat Rasulullah pernah mendapatkan hadiah seorang tabib, nah, kalau sekarang istilahnya dokter ya, dari Raja Mukaukis, yaitu Raja Mesir. Jadi saat itu Rasulullah sudah ada daulah, sudah ada negara. Rasulullah mendakwahi kepala-kepala negara, diantaranya Raja Mukaukis dari Mesir ya. Nah lalu raja tadi diajak masuk Islam oleh Rasulullah SAW. Namun saat itu raja tersebut menolak ya. Artinya ajakan untuk masuk Islamnya ditolak. Tapi Raja Mukaukis ini memberikan Rasul hadiah. Dan hadiah itu banyak gitu kan. Ada juga budak yang nanti budak ini menjadi istri Nabi Maria Kiptiah gitu ya. Dan juga diantaranya adalah seorang tabib atau dokter. Nah saat itu Rasulullah ternyata menjadikan tabib yang dihadiahkan untuk beliau ini adalah tidak hanya melayani beliau aja, ya tidak hanya melayani beliau sebagai kepala negara gitu, tapi beliau menjadikan tabib tersebut sebagai dokter untuk kaum muslim secara keseluruhan di Madinah, dan saat itu tidak dipungut biaya apapun. Nah maka berdasarkan politik kesehatan dalam syariat Islam ini ya, maka rencana pemerintah yang info yang saya dapat akan diperjualbelikan ya vaksin ini, entah info terbaru seperti apa gitu kan, tapi yang saya dapat sebelumnya adalah bahwa akan dijual ya, vaksin ini mulai dari harga sekitar 72.000 sampai yang paling mahal juga ada yang jutaan gitu kan. Tapi intinya kalau melihat politik kesehatan Islam, sebenarnya yang namanya layanan kesehatan tadi harusnya diberikan secara gratis jika memang yang memberikan layanan itu adalah negara. Dan jika memang dibayar, itu harus dibayar gitu kan. Maka ini jelas tidak sesuai dengan syariah Islam. Demikian untuk pembahasan terkait dengan politik kesehatan dalam Islam. Jadi enak sebenarnya dalam Islam itu ya, bahwa layanan kesehatan, pendidikan yang T3 ini ya, ini diberikan secara gratis. Selanjutnya terkait pembahasan yang keempat, terkait dengan bagaimana pandangan hukum syara seputar pengadaan vaksin ya, yang direncanakan vaksin ini diimpor atau dibeli dari Cina. Saat ini sudah ada beberapa jenis vaksin ya, di antaranya yang terkenal ini adalah vaksin Sinovac yang diimpor dari Cina. Nah, lalu bagaimana sebenarnya pandangan hukum syara terkait dengan membeli vaksin? Kalau tadi kan berobat sendiri kan hukumnya bisa sunnah, bisa bisa menjadi makruh, atau bisa menjadi haram juga kan, tergantung kondisinya. Nah, ini bukan terkait berobatnya, tapi terkait dengan pemerintahnya, penguasanya, yang dia membeli vaksin Sinovac dari Cina. Nah, lalu bagaimana? Ini kan bermuamalah dengan negara kafir harbi. Jadi nanti negara ini adalah ada orang kafir itu nanti ada beberapa jenis ya, atau negara juga ada beberapa jenis yang di luar dari pandangan Islam. Yang pertama adalah negara kafir yang harbi, yang dia hukman,
artinya dia tunduk terhadap daulah Islam kalau sudah ada daulah Islamnya. Tapi juga ada kategori negara kafir yang dia fi'lan gitu kan, muhariban fi'lan gitu kan, dia itu negara kafir yang justru memerangi umat Islam. Kita tahu di Cina ini ya, adalah suatu negara yang mayoritas adalah non-Muslim. Tapi di situ ada satu buah provinsi namanya Provinsi Xinjiang gitu ya. Yang dimana di situ di provinsi tersebut ada mayoritas umat Islam. Dan kalau kita mengikuti berita-berita sebelumnya, bahkan mungkin sampai sekarang, pemerintah Cina luar biasa gitu kan, melakukan berbagai tindakan-tindakan yang tidak manusiawi juga ya terhadap Muslim di daerah Xinjiang tadi. Ada namanya Muslim etnis Uighur namanya. Sehingga kalau dilihat dari pandangan Islam, ini negara Cina ini ya negara yang memang perlu dikritisi atau disebut sebagai negara yang memerangi umat Islam secara fisik. Nah, padahal syariat Islam telah mengharamkan umat Islam untuk bermuamalah dengan negara kafir harbi fi'lan seperti muamalah perdagangan. Jadi secara umum sebenarnya bermuamalah dengan orang kafir itu hukumnya boleh-boleh saja gitu kan. Karena Rasulullah juga pernah mencontohkan dulu bermuamalah dengan orang Yahudi gitu kan. Rasulullah memberikan baju besi, menjadikan baju besi sebagai jaminan gitu kan, itu boleh secara umum. Tapi ketika dilihat orang kafir harbi ini adalah orang yang memerangi umat Islam, maka ini ada pendapat yang berbeda dan kita dilarang sebenarnya untuk bermuamalah negara tadi itu dilarang untuk bermuamalah dengan kafir harbi. Karena apa? Karena justru dengan pemberian vaksin tadi akan memperkuat negara tersebut yang jelas-jelas telah memusuhi umat Islam, saudara kita seakidah sesama umat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang saya sampaikan gitu ya. Maka boleh sebenarnya bermuamalah dengan non-muslim, jual beli, utang piutang, selama non-muslim tersebut tidak memusuhi atau memerangi umat Islam. Sebagaimana dalam surat Al-Mumtahanah, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Jadi boleh bermuamalah dengan non-muslim. Namun jika non-muslim memusuhi atau memerangi umat Islam, maka menjadi haram hukumnya bermuamalah dengan mereka sesuai dengan firman Allah SWT. Nah ini, sesungguhnya Allah SWT hanya melarang kamu menjadikan sebagian kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah yang orang-orang yang zalim. Apalagi jelas negara tadi bermuamalah dengan dengan negara kita. Itu yang perlu dikritisi ya. Tapi kalau misalnya bermuamalah dengan orang Cina yang nggak memerangi umat Islam, itu masih boleh. Antum bisa mengimpor, punya bisnis mengimpor barang dari Cina, bukan dari negaranya ya, tapi dari orangnya gitu. Yang dia secara ininya tidak memerangi umat Islam boleh. Tapi kalau negaranya memerangi umat Islam gitu kan, negaranya bermuamalah dengan negaranya itu jelas. Maka dari itu haram hukumnya melakukan pemuamalah dengan non-muslim yang memusuhi atau memerangi umat Islam. Karena muamalah ini adalah bentuk tolong-menolong, ta'awun dalam dosa dan pelanggaran syariat yang telah dilarang oleh Allah SWT. Sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Maidah ayat 2. Itu terkait dengan pendapat Islami terkait dengan pengadaan vaksin, terutama membeli dari negara-negara yang jelas memerangi umat Islam. Yang terakhir adalah terkait dengan vaksinasi secara paksa dengan denda. Jadi saya dapat info bahwa kalau ada masyarakat yang tidak mau divaksin nanti akan didenda.
Ya. Nah, lalu bagaimana dari sisi pandangan Islam? Yang pertama adalah hukum mentaati kebijakan penguasa atau ulul amri ya. Ini diatur dalam Islam. Dan hukumnya adalah wajib sesuai dengan firman Allah SWT. Di dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Jadi kita diperintahkan ya untuk mentaati siapa? Allah, mentaati Rasul, dan mentaati para pemegang kekuasaan di antara kita. Namun penguasa atau ulul amri tersebut wajib memenuhi syarat-syarat sebagai ulul amri. Nah, maka dalam Islam ada kriteria siapa yang layak disebut sebagai ulul amri. Apakah setiap orang yang memegang kekuasaan layak disebut sebagai ulul amri, ataukah ada kriteria tertentu? Ternyata Islam memiliki kriteria siapa yang layak dijadikan disebut sebagai ulul amri. Yang pertama jelas dalam Islam haruslah dia itu seorang muslim, bukan orang kafir. Dan yang kedua, dia menerapkan syariat Islam secara komprehensif, secara kafah dalam segala bidang kehidupan, bukan hanya menerapkan syariat Islam secara parsial atau secara sebagian-sebagian. Artinya kalau dua kriteria ini terpenuhi, ya, penguasa tadi pertama dia muslim dan dia menerapkan syariat Islam secara kafah, maka dia layak disebut sebagai ulul amri. Namun jika salah satu tidak terpenuhi, ya, atau bahkan kedua-duanya tidak terpenuhi, maka dia tidak layak disebut sebagai ulul amri, dan kita tidak diberikan kebijakan atau kewajiban untuk mentaati mereka. Imam Abdul Qadir Jalum ini menerangkan dua kriteria tersebut untuk penguasa atau ulul amri ketika menerangkan definisi ulul amri dalam surat An-Nisa tadi ya. Menurut Syekh Abdul Qadir Jalum dalam Nizam al-Hukum fil Islam, siapa ulul amri? Ulul amri atau pemegang kekuasaan adalah penguasa muslim yang menerapkan hukum Islam. Jadi Syekh Abdul Qadir Jalum sudah memiliki definisi yang spesifik. Yang layak disebut sebagai ulul amri itu adalah mereka yang muslim, penguasanya muslim, dan menerapkan hukum Islam. Maka dari itu mentaati penguasa sekarang tidaklah wajib. Dilihat faktanya dari sisi orangnya muslim misalnya. Tapi dari sisi penerapan syariahnya kan tidak. Maka belum layak dikatakan sebagai ulul amri. Maka hukumnya bagi umat Islam tidak menjadi wajib karena tidak memenuhi definisi dari surat An-Nisa ayat 59 tadi. Nah, maka jika penguasa memaksa vaksinasi COVID-19 kepada umat Islam, ya, sebenarnya tidak ada kewajiban apapun bagi umat Islam. Jadi kalaupun misalnya pemerintah memerintahkan untuk melakukan vaksin, terus antum tiba-tiba misalnya enggak vaksin gitu kan, itu enggak jadi dosa gitu kan, enggak jadi dosa. Kembali kepada hukum awal berobat, ya bisa sunnah gitu, atau bisa yang lain gitu kan. Itu tidak wajib. Nah, jika seorang muslim ikut vaksinasi atau COVID-19, maka itu atas dasar pertimbangan sendiri mengenai kondisi kesehatannya. Akhirnya nanti dia akan memikirkan kan, apakah dia perlu vaksin atau enggak gitu kan. Jadi bukan pertimbangannya karena menjalankan perintah ulul amri, kan? Tapi memang lebih kepada pendapat diri dia sendiri bahwa memang dia harus vaksin gitu. Itu satu sisi ya. Sisi lain terkait dengan denda yang akan dikenakan penguasa bagi yang tidak mau divaksin, maka denda itu hukumnya haram diambil karena dua alasan. Yang pertama dari sisi penguasa tadi bukanlah ulul amri yang wajib ditaati menurut syariat Islam.
Yang kedua, jika umat tidak ridho membayar dana tersebut sehingga harta itu akan menjadi harta yang haram bagi penguasa yang akan menjadi bekal mereka menuju neraka. Sabda Nabi SAW, ingatlah, janganlah kamu berlaku zalim. Ingatlah, tidak halal harta dari seseorang kecuali yang dia diberikan atas dasar kerelaan hati darinya. Dari hadis riwayat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Allah yang bisawab. Demikian mungkin pembahasan terkait dengan seputar vaksin. Sudah ada 5 pembahasan dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan lagi kepada MC. Silakan jika ada yang mau didiskusikan atau ada yang kurang jelas. Baik, jazakallah kepada Ustadz Dindin Komarudin Eskom. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat kita amalkan. Baik, acara yang kelima adalah sesi tanya jawab. Bagi yang mau menjawab, silakan dipertanyakan. Ada yang mau tanya? Ayo tanya-tanya. Cek, Assalamualaikum. Ada yang mau ditanyakan? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, Afwan. Mungkin ini di luar konteks terkait bagaimana kita boleh atau nggak boleh vaksin. Tapi ada kemarin saya lihat flyer, judulnya gini, apakah vaksin ada chipnya? Nah, mungkin saya mau nanya pendapatnya Ustaz. Kemungkinannya atau kondisinya di zaman sekarang seperti ini, di mana umat Islam selalu diserang, dan Indonesia adalah negara Islam terbesar, kemudian vaksin, dan juga apakah mungkin vaksin ini ada chipnya? Mungkin gitu, Ustaz. Syukron. Oke, Tad. Ada yang mau dijawab? Baik, tadi terkait dengan vaksin ada chipnya ya. Baik, memang kita perlu lebih dalam ya Kang. Siapa Kang Abdurrahman ya? Abdurrahman. Sekarang memang ada beredar informasi vaksin ini dari sisi zatnya gitu kan, dari sisi zatnya dulu ya. Sisi zatnya dulu ada yang bilang memang ini berasal dari zat yang haram dan sebagainya. Sehingga ada juga kan sebagian kaum muslim yang memahami atau dia menjadi kelompok yang dia anti vaksin gitu ya. Anti vaksin ini bisa karena beberapa alasan gitu kan. Di antaranya adalah karena dia nggak mau pakai zat yang haram gitu kan. Sehingga dia menganggap bahwa berobat dengan zat yang haram ini menjadi haram, sehingga dia nggak mau vaksin. Atau memang bisa dia nggak mau deh divaksin karena dia ingin meninggalkan perkara yang makruh juga bisa. Jadi alasan itu. Atau juga mungkin ada alasan lain yang alasan ini memang ketika disampaikan suatu ide atau gagasan, maka sebagai seorang muslim kita perlu melakukan
penelaahan lebih lanjut gitu, terkait dengan penyampaian tadi. Misal terkait dengan vaksin itu apakah ada chipnya atau tidak ya. Ini sebenarnya yang bisa membuktikan ya adalah memang saya di luar kapabilitas itu. Yang bisa membuktikan adalah dari proses ini mungkin para ahli ya, para ahli yang bisa menyampaikan perkara tadi, apakah ada sesuatu hal yang justru ada agenda lain ya, gitu. Ada agenda lain di balik pemberian vaksin terhadap umat Islam. Ya. Maka kita sebenarnya dalam kondisi bingung memang, apakah vaksin ini memang bagian dari konspirasi gitu kan. Ada yang bilang bagian dari konspirasi atau tidak. Itu kan informasinya masih belum jelas gitu kan. Tapi ya kita sekarang ini berpatokan terhadap kondisi realita gitu kan. Bahwa sekarang yang nyata ini adalah jelas gitu kan, bahwa sekarang yang nyata ini adalah ada suatu pandemi di tengah-tengah kita, yaitu COVID-19, yang dimana secara fakta juga sudah menelan banyak korban gitu kan. Sekarang kan sudah semuanya hampir zona merah di Bogor itu ya. Bahkan info terakhir yang saya terima, peningkatan masyarakat yang terkena vaksin sekarang sudah per hari ini sudah mencapai 14.000 orang terinfeksi COVID setiap hari, gitu kan. Dan saya juga dapat informasi dari teman-teman yang bekerja di fasilitas kesehatan, di rumah sakit, di puskesmas gitu kan, itu sudah overload gitu kan. Makanya banyak orang-orang yang akhirnya dia ditempatkan di rumahnya gitu kan, isolasi secara mandiri istilahnya gitu kan. Padahal sebenarnya isolasi mandiri ini harusnya bukan di rumah, tapi dilakukan di tempat yang terpusat. Karena kalau isolasi di rumah ya, maka nanti akan memunculkan klaster tersendiri gitu kan. Nanti ada lagi klaster rumah gitu kan, akhirnya keluarga terinfeksi dan sebagainya. Apalagi penyakit ini tidak ada yang bergejala, ada yang enggak, sehingga sulit dideteksi. Maka melihat kondisi tadi ya, kita lihat dampak yang ditimbulkan dari COVID ini sangat luar biasa ya, dan sudah banyak sekali teman-teman para pendakwah yang meninggal gitu kan. Memang sudah azal gitu kan, sudah azal. Tapi memang kita lihat dari segi dia dari segi bagaimana dia mendapatkan ajal tadi lewat wasilah COVID juga sudah banyak kasusnya gitu kan. Nah, maka dari itu kembali kepada hukum asal berobat ya, kalau dilihat dari segi dampaknya memang seperti ini, maka berobat bisa sunnah atau bisa makruh gitu kan. Itu dulu. Nah, kalaupun nanti ada chip dan sebagainya, ini bisa dilakukan lebih lanjut lagi sih. Memang kalau ada penelitian lebih lanjut, saya tidak bisa menyampaikan dengan jelas karena saya tidak tahu terkait itu ya. Mungkin nanti para ahli dari yang antum percaya kapabilitasnya ya. Jadi nanti ketika antum mendapatkan informasi, cari informasi dari sumber yang terpercaya ya, dari segi kapabilitas, punya keahlian dan sebagainya. Jangan hanya dapat informasi dari berita-berita yang mungkin belum jelas gitu kan. Apalagi sekarang zamannya UU ITE gitu ya, kita salah bikin nyebar-nyebar gitu kan sebagainya gitu kan, ya harus berhati-hati gitu kan, jangan sampai nanti kita malah terkena undang-undang UU ITE karena menyampaikan berita yang belum jelas. Harus berhati-hati gitu kan. Itu satu sisi. Yang sisi kedua memang tadi ya, bahwa memang ini pentingnya kita punya kekuatan, umat Islam ini punya kekuatan, sehingga segala bentuk dari mulai pelayanan gitu kan. Tadi kan harusnya pelayanannya kan dikasih gratis gitu kan. Tapi kok sekarang bayar gitu kan. Nah, harusnya kan enggak gitu kan. Jadi dari segi pelayanan harusnya kan gratis. Terus tapi sekarang kan enggak dilakukan. Terus dari sisi tadi dari ayahnya negara, kan harusnya ketika yang menciptakan vaksin ini adalah umat Islam atau daulah Islam, artinya kan daulah Islam akan
mencari dulu dari segi zatnya itu yang benar-benar diutamakan yang halal dulu kan. Ya. Kalau tidak ditemukan yang halal, gitu, baru nanti pakai yang bisa yang haram gitu kan. Nah itu bisa. Kalau sekarang kan di zaman sistem yang kapitalis, yang penting barangnya siap tersedia dan siap dipasarkan, siap dijualkan tanpa memperlihatkan apakah itu halal atau haram. Makanya kita juga penting ya untuk berikhtiar bagaimana agar riayah ini bisa dilakukan oleh sebuah negara yang negara ini mengerti tentang Islam. Sehingga baik secara vaksin, dari segi zatnya maupun tadi mungkin ada konspirasi dan sebagainya, saya yakin kalau penguasanya adalah muslim yang beriman bertakwa gitu kan. Dalam Islam jelas gitu kan. Misalnya tujuan chip untuk apa? Contohnya untuk diantaranya kan info-info yang beredar untuk memata-matai gitu kan dan sebagainya. Dalam Islam jelas gitu kan, hukum memata-matai adalah haram gitu kan. Sehingga tidak mungkin kalau vaksin ini dibuat oleh seorang pemimpin muslim yang mengerti syariah, tidak mungkin dia melakukan perkara yang haram tadi gitu kan. Maka satu kebutuhan lain bahwa kita juga perlu ikhtiar mewujudkan suatu kepemimpinan yang dimana pemimpin tadi adalah memahami tentang syariat Islam. Demikian Kang Abdurrahman. Siap, syukur Ustaz. Kan dari saya cukup mungkin Kang. Kalau ada pertanyaan lain atau mau ditutup silahkan. Baik, apakah terima kasih kepada Ustadz Deden kemudian yang telah menjawab pertanyaan dari yang bertanya. Apakah ada yang bertanya lagi? Silakan bagi yang mau bertanya. Apakah tidak ada? Ya, antum jawab enggak ada itu. Jawab saya enggak ada itu. Fikrit ngaji boleh. Baiklah, kalau tidak ada mungkin sudah pada paham ya. Mungkin kita ke acara terakhir yaitu acara penutup. Namun sebelum kita tutup kajian pagi hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Denden Komarudin Estum yang telah menyampaikan ilmunya. Saya di sini sebagai pembawa acara meminta maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Marilah kita tutup pengajian ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Assalamualaikum wabarakatuh. Kutiat pangwa meni wajah wajatum aswaba faminallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat ya semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, syukran, Cep. Bang.